warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Hadaratul afadil, terutama DKM Masjid Al-Ikhlas, lupa kebanyakan masjid, bersama jajarannya dan para shaimin shaimat yang Allah muliakan. Malam ini judulnya pesan damai bulan Ramadan, tapi waktunya mung 10 menit tok. Ngomong apa aku ini repot juga. Para jemaah yang Allah muliakan, puasa itu suatu syariat dari Allah Subhanahu wa taala, dan syariat ini bukan hanya berlaku pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebutkan dalam Al-Qur'an, kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar menjadi orang yang bertakwa. Para jamaah yang Allah muliakan, sebetulnya agama yang Allah turunkan untuk manusia itu sejak Rasul pertama. Qila Rasul pertama itu Nabi Nuh, sebab Nabi Adam itu belum punya umat, jadi belum banyak umatnya. Nabi Idris juga wafat masih muda, mulai Nabi Nuh. Makanya ada Rasul itu yang disebut ulul azmi, itu ada 5: Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama dari sisi usuluddinnya, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sama. Ini Al-Quran yang bicara, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fi. Allah membuat agama untuk kalian seperti apa yang Allah wasiatkan kepada Nabi Nuh, dan sebagaimana apa yang aku wahyukan kepada Muhammad, dan sebagaimana apa yang aku wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa. Apa itu? An aqimud dina wa la tatafarraqu fi. Laksanakan agama dan jangan bercerai-berai. Usuluddinnya sama. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah, qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Katakan Muhammad, ta'alau ya ahlal kitab, ta'alau wahai ahli kitab, mari kumpul. Kita berada dalam satu kata yang sama, ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, pada satu kata yang sama antara kami dan kalian. Apa itu? Alla na'budu illallah, tidak menyembah selain Allah, wa la nusyrika bihi syai'a, dan tidak menyamakan Allah dengan apapun. Intinya itu usuluddinnya, bagian imannya. Sedangkan syariatnya bisa berbeda-beda itu, meskipun masih tetap ada yang sama. Seperti ibadah haji, waktu zaman Nabi Nuh memang belum, karena Ka'bah belum dibangun, belum ditemukan. Setelah Nabi Ibrahim, wa adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijalah wa ala kulli dhamiri min kulli yatina min kulli fajjin amiq. Umumkan kepada manusia untuk melakukan ibadah haji. Mereka akan datang dengan berjalan kaki dan di atas onta-onta kurus yang jauh, yang datang dari penjuru yang sangat jauh. Ini kemudian diwajibkan juga pada umat Islam. Bahkan salat juga sama. Nabi Isa dalam Al-Quran, Allah berfirman, wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Aku dipesan oleh Allah untuk melaksanakan salat, memberikan zakat selama saya masih hidup. Cuman tata cara salatnya yang bisa beda itu. Oleh karena itu waktu Nabi Muhammad pulang Mi'raj,
masih malam, Nabi Muhammad juga sholat subuh waktu itu. Disebutkan dalam sebuah kitab, walam tajib subhu tilkal lailati li'adamil ilmi bikaifiyatiha. Belum diwajibkan sholat subuh waktu itu karena belum tahu caranya. Sebab sholat yang sebenarnya artinya berdoa gitu. Dan Nabi Muhammad waktu Mi'raj juga sholat jadi imam yang makmumnya para nabi. Mungkin sholatnya menurut syariat Nabi Ibrahim. Puasa juga sama. Saya pernah bertanya pada pendeta, Pak Pendeta, apa ada puasa di agama Bapak? Ada kiai 40 hari. Cuman cara puasanya saya nggak tahu itu. Bahkan ada di dalam kitab disebutkan ada umat yang puasanya per 5 tahun 1 tahun. Makanya kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Dan Nabi Muhammad adalah sebagai penyempurna. Nabi Muhammad mendeklar dirinya waktu diutus, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kata menyempurnakan itu berarti barang yang disempurnakan sudah ada. Makanya kemudian Al-Quran dalam Waqilah ayat terakhir turun, Waqilah bukan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam adina. Pada hari ini aku sempurnakan agamamu dan aku sempurnakan nikmatku dan aku rela Islam sebagai agamamu. Jadi seluruhnya Islam itu. Bukti dalam Al-Quran ada wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim dan Nabi Yaqub berpesan kepada anak cucunya, wahai anak cucuku, Allah telah memilihkan agama untuk kalian, maka janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Tidak ada kata muslim tanpa kata Islam. Sebab muslim itu mustaq atau pecahan dari kata Islam. Aslama yuslimu islaman fahuwa muslimun. Jadi jangan heran karena dalam Al-Quran sendiri dikatakan inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Jadi satu turunan itu dari Nabi Adam sampai kita itu agama itu sama, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala itu. Para jamaah yang Allah muliakan, kembali pada puasa itu la'allakum tattaqun. Jadi puasa itu training kita untuk belajar menjadi orang yang bertakwa. Diharapkan hasil training 1 bulan ini kita lulus menjadi muttaqin. Bagi yang usia 60 tahun mungkin sudah 45 kali wajib puasa. Kalau usia 15 tahun sudah balik itu. Tapi perasaan kita itu, kita kok belum menjadi orang yang bertakwa ini. Nah, kemungkinan itu ibarat training itu kita nggak sungguh-sungguh dalam melakukan atau mengikuti arahan-arahan dalam training itu. Jadi intinya adalah agar kita menjadi orang bertakwa. Saya berpikir apa itu takwa? Takwa itu kalau secara definisi adalah imtitsalul awamir wa jinabun nawahi. Mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Tetapi yang paling inti saya berpikir, karena puasa itu untuk mencapai derajat ihsan. Ma huwa al-ihsan? Dalam hadis, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah wa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kalian menyembah Allah seperti melihat Allah di depan kita. Berhubung Allah tidak bisa kita lihat, maka yakinlah bahwa Allah selalu melihat kita. Sekarang itu sudah nggak aneh lagi lah. Kalau Bapak berada dalam posisi di perusahaan orang penting, tetapi masih ada atasan Bapak yang menyuruh Bapak mengerjakan sesuatu, menugaskan Bapak untuk diselesaikan dalam sebuah kamar. Atasan Bapak nggak ada di situ, tetapi kanan kiri ada CCTV gitu. Mungkin atasan Bapak di Jakarta atau bahkan di Surabaya, dan mereka bisa atau beliau bisa mengawasi orang yang bekerja di dalam kamar itu. Kira-kira apa yang akan kita lakukan di kamar itu? Apa kita mengabaikan, tidak tekun dalam mengerjakan tugas itu?
saya yakin akan tekun itu. Dan Allah Subhanahu wa taala itu, jangankan kita manusia yang besar itu, sebutir pasir pun ada dimanapun Allah tahu. La ya'zubu anhu mithqalu dzarratin fil ardi wa la bis sama' wa was sami'ul basir. Enggak terhalang sama sekali. Dan yang paling penting lagi, Allah tahu hati kita. Allah tahu hati kita. Jadi para jamaah yang Allah muliakan, kita puasa ikhlas karena Allah. Jangan ada framing-framing hormati orang puasa, hormati orang puasa. Sejak kapan orang puasa pengen dihormati? Kalau mereka menghormati kita, ya alhamdulillah. Kalau enggak, ya sudah. Orang kita puasa karena Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lagi ada umpamanya mensweeping gitu. Warung-warung makan suruh tutup. Tapi mall-mall atau Indomaret nggak nutup. Dikira yang batalin puasa cuma nasi doang apa? Enggak. Kalau betul-betul kita puasa karena Allah, la'allakum tattaqun, siang hari di siang bolong panas terik, haus, kita masuk kamar, lihat kulkas, di dalamnya ada Sprite, ada Coca-Cola, ada kolak sisa, kita makan enggak? Tentu tidak. Kenapa? Sebab kita merasa dimonitoring selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang paling penting. Kalau hati kita sudah merasa dimanapun kita berada selalu diawasi oleh Allah, maka sikap kita juga akan selalu hati-hati. Dan di antara hikmah puasa adalah menahan nafsu. Makanya kalau ada orang mengajak bertengkar sama kita, kita jawab, faqul ini shaim, saya lagi puasa. Artinya supaya terjadi suatu kedamaian. Biasanya orang kalau lapar itu gampang banget naik pitam, marah. Dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melalui puasa itu. Para jamaah yang Allah muliakan, yang paling penting lagi bahwa siapakah muttaqin itu? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna bis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bersegeralah untuk mendapatkan ampunan Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya 7 langit 7 bumi yang dipersiapkan untuk orang yang bertakwa. Siapakah yang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yang mau mendermakan hartanya untuk agama Allah Subhanahu wa taala, baik waktu kaya ataupun waktu susah. Kemudian wal kadhiminal ghaidha, dan yang suka nahan amarah. Nahan amarah itu ciri orang muttaqin. Orang yang gampang marah, gampang mudah stres biasanya. Jadi kita harus tahan marah. Tetapi juga itu kalau nahan marah itu terasa sakit di kita, di hati kita. Meskipun akhirnya baik. Oleh karena itu ada ayat selanjutnya, wal 'afina 'anil nas, suka memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah cinta pada orang-orang yang berbuat baik. Hindarkan rasa benci kepada siapapun dalam hati kita. Sebab kebencian kita pada seseorang, siapapun dia, itu yang rugi kita sendiri. Karena benci banget kita sama seseorang, makan ingat dia, kita nggak merasa enak makan, tidur nggak enak tidur. Selalu pikiran kita tertuju pada orang yang kita benci. Padahal yang kita benci itu mereka sedang bersenang-senang dengan teman-temannya. Jadi marah boleh, benci jangan. Marah juga sekedarnya. Sebab kalau nggak ada rasa marah dalam hati kita, maka habislah harta benda kita. Diambilin orang, kita diam saja. Jadi penting juga, tetapi di manage dengan baik insyaallah. Barangkali hanya ini yang bisa saya sampaikan. Waktu terlalu singkat. Wal 'afwu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.